Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Diah Ganevi Elisa SPD. Beliau adalah guru senior di SMA Negeri 1 Ciruas. Baik Ibu, izin saya wawancara Ibu ya. Silakan. Ya, begini Bu. Jadi di sini ada kasus ya Bu ya. Kasusnya seperti ini. Jadi Ibu adalah guru bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapot semester 1. Sebelumnya semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya pada kepala sekolah, yaitu Ibu Rosdiana. Nah, Ibu Rosdiana ini adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Dan hari ini Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai rapot dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapot yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi nih Bu untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri atau PTN ya, melalui jalur nilai rapot atau jalur tanpa tes. Kemudian ia dengan tegas menyatakan kalau nilai rapot tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai rapot. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur rapot. Oleh karena itu, sejak murid di kelas 10, nilai rapot mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid 10 poin nih Bu. Maka bila nilai murid misalkan tadinya 70 ya, kemudian dinaikkan menjadi 80 dan seterusnya, demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid sekolah ini yang diterima di PTN dengan jalur nilai rapot. Nah, kemudian Ibu kan udah mengajar di sekolah ini selama lebih dari 5 tahun Ibu ya. Dan selama ini Ibu merasa nih diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Ibu selama ada bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, Ibu merasa nih kredibilitas Ibu diragukan dan integritas Ibu dipertanyakan bila Ibu meningkatkan nilai tersebut gitu ya. Nah, kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan jika misalkan kepala sekolah meminta seperti itu? Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan sebenarnya dengan kasus seperti ini karena sudah lama mengajar, sudah banyak sering terjadi seperti ini. Karena itu harapan bukan hanya kepala sekolah ya, harapan semua dewan guru mungkin ya, kalau anak-anak kita itu banyak yang berhasil untuk masuk ke perguruan. Dengan kasus yang seperti ini, biasanya Ibu sangat setuju dan menghargai program dari sekolah ya, untuk meningkatkan nilai yang dianjurkan oleh kepala sekolah ya. Tetap kita memegang teguh sebagai seorang pendidik, tidak harus memberikan nilai dengan cuma-cuma. Pada prinsipnya biasanya kita tahu setiap kelas itu mana siswa yang nilainya perlu kita tambahkan ya, dan dia sudah mau masuk ke perguruan tinggi, itu kita hargai ya. Jadi pada dasarnya itu Ibu setuju ya Bu ya? Sangat setuju ya Bu ya. Ya. Cuma ya itu tadi, kita nggak harus memberikan nilai dengan begitu saja. Cuma-cuma seperti ini, tetap kita harus memberikan misalnya dengan tugas atau memberikan beberapa soal yang harus dikerjakan oleh siswa tersebut untuk meningkatkan nilai.
jadi ada pembelajaran juga, nggak nilai cuma-cuma ya Bu ya, gitu ya. Jadi sebetulnya Ibu setuju dengan apa yang seperti Ibu Rosdiana sebagai kepala sekolah ini, sebetulnya ini juga sudah biasa seperti ini ya Bu ya. Ya, jadi ketika ada anak yang memang berpotensi untuk masuk perguruan tinggi negeri, kenapa tidak membantu ya Bu ya. Kemudian satu lagi, kadangkala menurut pengalaman ini ya, biasanya anak-anak yang memang sudah menyiapkan dirinya untuk ke perguruan tinggi tanpa dianjurkan oleh kepala sekolah, anak-anak ini biasanya menghadap atau menemui gurunya untuk karena merasa nilainya kurang, ya kan, karena dia juga sering, anak-anak juga sering diberikan ya bagaimana cara untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi anak-anak ini terus datang, jadi datang sendiri ya, untuk minta perbaikan nilainya, tapi supaya bukan minta cuma-cuma ya. Minta perbaikan nilai, minta tugas tambahan gitu ya Bu ya. Iya. Anak-anak kita seperti itu. Sudah ada kesadaran dari anaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah seperti itu. Mungkin yang mendasari juga mungkin Ibu ingin mendorong bagaimana anak-anak tersebut sukses ya Bu ya. Iya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi naluri keibuannya muncul mungkin ya. Naluri keibuan juga semangat, tetap kita memberikan semangat kepada anak-anak untuk meraih kesuksesan masa depan. Jadi memang Ibu selalu mendukung sekali untuk anak-anak yang punya minat seperti itu. Baik Ibu Diah, terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah berkenan melakukan sesi wawancara hari ini. Sama-sama Bu. Baik, itulah sesi wawancara saya bersama Ibu Diah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melakukan wawancara bersama Ibu Diah Ganevi Elisa SPD dan beliau menyatakan setuju dengan keputusan yang diambil oleh Ibu Rosdiana selaku kepala sekolah di SMA Karakter Mulia, yaitu menaikkan atau menambahkan nilai murid demi membantu masa depan mereka. Namun, menurut beliau, murid juga tidak semata-mata langsung dinaikkan nilainya. Mereka diminta untuk mengerjakan latihan soal atau tugas tambahan sebagai bentuk tanggung jawab murid dalam proses pembelajaran. Saya secara pribadi setuju dengan pendapat yang telah diungkapkan oleh Ibu Diah. Meskipun itu sedikit mengganggu integritas kita sebagai guru, hanya saja kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan jalan terbaik untuk anak didik kita. Namun, menambahkan nilai kepada murid-murid kita itu perlu juga diimbangi dengan pembelajaran yang maksimal dari kita sebagai seorang guru. Misalnya, kita semakin meningkatkan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif, sehingga anak didik kita bisa memperoleh nilai yang baik sesuai yang diharapkannya dan bisa masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur nilai rapot. Prinsip yang mendasari pemikiran dari Ibu Diah dalam mengambil keputusan adalah berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Seorang guru itu tidak lekat dengan rasa kasih sayang dan empati kepada murid, sehingga itulah yang mempengaruhi jiwa kita sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang guru yang bisa memberikan apapun untuk kebaikan muridnya. Paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika ini adalah rasa keadilan melawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Karena dalam kasus ini ada nilai yang bertentangan antara rasa keadilan, yaitu memberikan nilai apa adanya sesuai yang sudah dibuat sebagaimana mestinya, tapi di sisi lain ada benarnya juga apabila kita menaikkan nilai karena merasa kasihan dan empati kepada murid-murid kita agar mereka bisa masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur nilai rapot atau jalur tanpa tes. Terima kasih, saya Rini Setianingsih, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.